Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing penguji ujian kinerja di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Irfan Ubaidillah, SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM peserta 5252113805. Pada hari ini, yaitu Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di Sekolah SMP IT Insan Teladan Mandiri Sukaraja, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat, yaitu dengan materi kelas 7 dengan tema bab 3 menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini nomor KTP saya dan nomor kepesertaan saya. Demikian laporan saya. Sesudah dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak yang soleh-soleh semua, bagaimana kabar kalian? Ada bapak yang soleh dan soleh semua pada pertemuan kita di siang menjelang sore hari ini. Jadi mudah menyenangkan, menyemangati. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak yang soleh dan soleh semua, seperti biasa ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali ya pembelajaran kita siang hari ini bersama-sama membaca doa terlebih dahulu diwakili oleh silakan kalian untuk bersiap-siap untuk berdoa terlebih dahulu. Isti'adadan doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Siapa? Ada semua? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak yang soleh dan soleh semua ya. Mudah-mudahan kalian semua yang hari ini yang diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak yang soleh dan soleh semua ya, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air kita ya, sebelum melakukan pembelajaran ya, Bapak minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu, dipimpin oleh Ananda Regina. Silakan soleh ke depan. Bapak yang soleh dan soleh semua ya, tepuk semangat. Bapak yang soleh dan soleh semua ya, hari ini ya kita masuk ke materi, yaitu materi bab 4 ya. Sebelum kita masuk ke materi apa namanya, tentang makna sholat dan zikir ya, kita mereview ulang kembali, yaitu untuk Ananda Zufar ya. Ya, silakan Ananda Zufar, coba berikan ya contoh ya dalam lingkungan ya, sekolah ya sehari-hari ya, bahwasanya kita menteladani sifat Allah, yaitu sifat al-wasif yang maha melihat. Kira-kira contohnya seperti apa pada saat kita berada di lingkungan sekolah? Apa kira-kira Zumar? Menggunakan pengajian untuk melihat hal-hal yang positif. Salah satunya atau melihat hal-hal yang sangat positif. Kemudian sebelum kita masuk ke materi bab 3 ini ya, nanti kalian akan Bapak perlihatkan ya lebih dahulu ya bagaimana tata cara ya sholat yang diajarkan ya oleh Rasulullah SAW ya, karena Rasulullah SAW sendiri ya bersabda ya, "Shollu kama ra'aitu usolli." Sholatlah kalian sebagaimana ya sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Ini paparan ini yaitu berdasarkan hadis-hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh para hadisin ya, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah ya. Nanti Bapak tayangkan dari والسلام على رسول الله الذي أرسل Jadi makanya kita فصلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الميعاد الذي هو الآن وبعد. Yang saya muliakan seluruh tanpa kecuali rumah ahli Quran, ahli teman-teman duduknya. Oke ya, sudah. Tahan sebentar nih. Ya, ada yang mau komen? Tidak ya, baik, kira-kira benar atau tidak? ya, ini tata cara saat Sholat, tidak boleh dikira-kira. ruku ya. Ya, tata cara ketika apa? Ruku ya. Ketika ruku ya sejajar. Lalu nanti ketika saat takbir ya. Ya, posisikan ini. Ini ya. Atau Allah atau Allahu Akbar. Ya. Ini pada saat takbir yang akan saat ruku dan kembali. Sholat kita pasti karena itu maksudnya kita baca hadisnya kata Nabi kalau sudah selesai berdiri baca surat semua pakai semua artinya yang berdiri jelas oke ya. Posisi tangan ini bukan sekedar ditempel tapi ditekan sehingga otot bagian belakang ini tarik sampai ke sini kan ditarik ini Ya, sudah ya. Itu posisi pada saat kita sedang ya. Jadi apa namanya, posisi saat seperti ini ya. Inilah ya sholat sebagaimana yang disebut oleh Rasul. Apa landasannya? Yaitu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah yang baik oleh ulama hadisin ya, maupun ya oleh para sahabat yang kita itu meriwayatkannya. Kemudian juga ya, tentunya ya selain hadis ya, itu yang sama di antara ini adalah dalam Al-Quran yang disampaikan ya, dalam Al-Quran kemudian hadis diperkuat ya, bagaimana ya tata cara ya sholat pada saat Rasulullah melaksanakan sholat ya. Jadi kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini sebelum kita masuk ke
materi selanjutnya yang berkaitan dengan nanti sujud dan sebagainya ya. Ini sebagai gambaran yang terlebih dahulu kami Pak sampaikan ini di surah Al-Ankabut. Coba kalian dibuka halaman 33. Ya. Di surah Al-Ankabut itu dijelaskan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yaitu ayat 45 ya, "Quma iya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Ya. Artinya bacalah wahai Muhammad yang kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kepada Rasulullah, dan tegakkanlah sholat. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, dan sungguh ya mengingat Allah yaitu ketika sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Kemudian juga yang disebutkan dalam hadis ya bahwasannya apa? Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah shalah. Nanti yang pertama kali dihisab yaitu di yaumil qiyamah adalah sholat kita masing-masing. Sholat inilah yang akan membedakan antara orang kafir dengan orang muslim. Jadi perbedaannya di situ. Ya. Perbedaan antara muslim dan orang kafir itu dari sholat. Makanya kalau ada orang Islam yang tidak mau sholat berarti Islamnya dipertanya. Nah, ini kan yang membedakannya. Kalau orang muslim dia mengaku orang mukmin ya dia harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nah bahasanya ini sholat ini passwordnya kita masuk ke dalam surga. Ya password kita masuk ke dalam surga. Karena apa? Ya dalam Luqman itu dijelaskan ketika itu Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku janganlah kalian mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Sebenarnya apa? Perbuatan syirik adalah ya perbuatan yang sangat zulmun azim, dosa yang paling besar. Ya, karena perbuatan syirik inilah ya yang menjadikan ya orang kafir, ya orang-orang selain Islam ya itu masuk ke dalam neraka selama-lama. Kemudian disampaikan juga oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 67 ya. Sudah jelas innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin nari jahan khalidina fi. Semuanya orang musyrik dan orang kafir ya mereka yang masuk ke dalam neraka yang kemudian dalam neraka selama lamanya. Ulaikahum syarrul, dan mereka lah sejelek-jeleknya manusia. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati. Semuanya orang yang beriman dan beramal soleh yang mereka mengerjakan kebaikan yang ulaikahum khairul, dan mereka lah sebaik-baiknya manusia. Jadi visi misi kenapa Allah menciptakan kita ke alam dunia itu di surah Az-Zariyat ayat 52 ayat 52 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kata Allah aku ciptakan jin dan manusia ya kata Allah yang kecuali untuk beribadah kepada. Nah, sholat itulah password ya, password kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada passwordnya ya. Passwordnya apa aja? 2, 4, 4, 3, 6. Nah, kalau kalian istiqomah continue setiap hari melaksanakan sampai akhir hayat kalian, sampai kalian wafat, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah ya. Kemudian haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ya bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian ya dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian wafat ya kecuali kalian dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini yang Bapak sampaikan. Jadi ya visi-misi ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yaitu tidak lain untuk beribadah kepada, dan ibadah yang kepada Allah melaksanakan sholat itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah ini kan ya kalau kalian tahu kan bahwasannya kenapa asal muasal ibadah itu kan ya, itu dilarang kecuali ada dalil yang menyebutkan ya itu baru apa namanya ibadah itu ya sunahkah ya haramkah, wajibkah dan lain sebagainya itu disampaikan langsung oleh Allah dan Rasulnya ya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya. Makanya kaitannya ibadah itu harus dua ya. Pertama dia harus niat ikhlas karena Allah, yang kedua harus mengikuti apa yang dicontoh oleh Rasul. Dan inilah syarat ibadah diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tadi ya kalau namanya yang kalian bahkan saya untuk biar banyak pahalanya saya tambahin aja Pak sholat maghribnya jadi 4 rakaat. Ya, bukan menambah pahala tapi karena tidak dicontohkan sholat maghrib oleh Rasulullah 4 rakaat. Rasulullah hanya melaksanakan 3 rakaat. Ini bisa dipahami tidak? Jadi harus ittiba mengikuti ya apa yang dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ya Bapak sampaikan di surah Al-Ankabut ya ayat 45 ini ya ini apa namanya sebagai apa bahwasanya sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah sekarang Bapak kasih
pertanyaan berkelompok ya. Ini ada ya studi kasus yang anaknya rajin sholat ya, tapi maksiatnya juga rajin. Ya silakan kalian dijawab ya dengan jawaban kalian masing-masing ya. Silakan kalian jawab dengan jawaban kalian masing-masing ya. Ada dua studi kasus. Yang pertama tadi sholatnya rajin, maksiatnya rajin. Nah, kira-kira bagaimana dengan kualitas sholat yang diterima apa tidak yang bisa Allah? Dan yang kedua tadi apa? Apa yang kedua tadi? Tetangga, saudara, atau orang tua kita ya, atau yang lain yang pernah kalian lihat, dia sholatnya rajin Ustaz. Ya, tapi apa namanya? Ininya apa namanya? Sholatnya rajin tapi kondisinya dia biasa-biasa aja dan sebagainya. Ya silakan kalian jawab ya. Dan baik anak bapak yang sore dan sore semua yang tadi sudah bapak sampaikan ya kepada kalian semuanya, silakan kalian diskusi. Tadi ada dua studi kasus ya. Yang mana yang pertama ya, studi kasus yang pertama ini seorang yang sholatnya rajin tapi maksiatnya juga rajin. Nah, kira-kira kualitas ya sholat tersebut bagaimana? Kualitas sholatnya ya. Dan apakah yang salah dari sholatnya kah? Apakah yang salah dari orangnya kah? Ya, silakan kalian diskusikan bersama. Ya, silakan diskusikan bersama. Ya, kelompok 2 bisa tuker dengan kelompok 5. Nih, kelompok 5. Nih, silakan. Baik, kalau sudah masing-masing kelompok sudah ditukar dengan kelompoknya masing-masing, ya, Bapak minta ya studi kasus nomor 1 itu apa? Kira-kira jawaban. Tidak diterima sholatnya karena melakukan kemaksiatan. Sholatnya tidak diterima karena mereka melakukan kemaksiatan. Kita lanjut. Kelompok 4, silakan. Studi kasus yang pertama maupun yang kedua. Yang pertama kira-kira apa jawabannya? Kualitasnya adalah dia tidak ingin meninggalkan sholat karena dia ingin mengikuti aturan. Kira-kira bagaimana? Kurang keras ya? Dengar nggak? Enggak. Ya, Amira, silakan. Kualitasnya adalah dia tidak ingin meninggalkan sholat karena dia ingin mengikuti aturan. Oh, sebenarnya dia tidak ingin meninggalkan sholatnya. Permasalahannya tadi ya ada dua kasus ya berkaitan dengan sholatnya rajin ya, kemudian maksudnya juga rajin. Ditambah ya sholat ini apa mencegah perbuatan keji dan bukan. Ini bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Jadi yang pertama ya tadi ya kualitas sholatnya ya menentukan yang seorang itu yang sholatnya rajin ya tapi dia tetap senantiasa sedang berbuat maksiat kepada Allah. Berarti tepuk semangat. Terima kasih kurang lebihnya ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali ya pada pertemuan yang akan datang ya di minggu depan. Jangan lupa ya di minggu depan insya Allah nanti kita akan masuk ke praktik sholat ya. Cara sholat yang sudah Rasulullah tadi baru sebagian yang kita yang menyampaikan ya. Ini sebagai bekal buat kalian semua. Insya Allah di materi berikutnya yaitu praktek tata cara sholat. Terima kasih kalian semuanya ya untuk senantiasa berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Terutama yang tadi Bapak sampaikan ya, jangan sampai ya sekali-kali kalian berani meninggalkan sholat. Istiadah dan
musliman